Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti kepada Tuhan pada saat ini. Biarkanlah kita boleh mengarahkan hati pemikiran kita kepadanya, dan biarkanlah kasih sayang dan penyertaannya nyata atas kita pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah masing-masing. Maka biarkanlah kita tetap arahkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Hosana bagimu ya Tuhan. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk beribadah kepadamu. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan kami untuk beribadah kepadamu, menyembahmu, menyenangkan hatimu. Terpujilah namamu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Kami sungguh menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan ini dalam satu kalender yang dibuat oleh satu lembaga tertentu menyatakan bahwa Yesus adalah terang. Oleh sebab itu biarkanlah kita senantiasa datang kepadanya karena Dia adalah terang. Jangan menunggu kita berada di dalam lembah kegelapan, di dalam lembah kekelaman, baru kita mencari Dia, Yesus yang adalah terang. Tetapi biarkanlah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita senantiasa mencari Tuhan, mencari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita temui Dia dalam fellowship, kita temui Dia dalam persekutuan dengan firman, kita temui Dia dalam syafaat-syafaat yang kita naikkan kepadanya. Karena karya terbesar telah Tuhan nyatakan atas kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Kasih yang terbesar kita naikkan pujian ini kepada Dia. Haleluya. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang menyelamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku,
tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu pada saat ini, bahwa karya terbesar telah Engkau nyatakan atas kami, orang yang tidak layak untuk menerimanya, tetapi Engkau berikan, Engkau nyatakan kepada setiap kami, sehingga kami boleh menikmatinya. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Oleh sebab itu biarkanlah ya Tuhan, pada saat ini Engkau, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kami kagumi, kami hargai, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Dan biarkanlah ya Tuhan, pada saat ini Engkau berkenan kami untuk menikmati fellowship dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, hati yang telah tersedia, hati yang telah tersaji untuk menikmati arahan tentang kebenaran firman-Mu. Biarkanlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus nyata memimpin, menaungi setiap kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini ataupun di tempat lain. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, Engkau menolong setiap kami, sehingga ya Tuhan, hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap diberikan satu benih, sehingga akan bertumbuh, berkembang, dan bahkan menghasilkan buah. Terpujilah nama-Mu. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dengan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di antara orang yang hidup tidak melakukan satu karya? Siapa di antara orang yang hidup di dunia ini tidak melakukan satu usaha, upaya, kerja keras? Karena semua orang pada intinya adalah menghendaki ada kehidupan yang enak, nyaman, mapan. Berbicara tentang enak, nyaman, mapan, maka apa yang ada dalam benak pemikiran banyak orang adalah kekayaan. Semua orang sangat senang. Semua orang sangat merindukan apa yang namanya kekayaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan diri dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita orang yang kaya, orang yang berkecukupan, orang yang berkelebihan? Karena dalam kisah-kisah yang kita lihat dalam perjalanan pelayanan Yesus, apa yang terjadi? Manakala Yesus ada di satu tempat, Yesus membuat satu mukjizat. Manakala Yesus berada di satu tempat, berkerumun orang di sana, orang ingin menyaksikan dan orang mengharapkan menikmati berbagai macam mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan.
pertolongan yang dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana dengan diri dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Apakah dengan fenomena-fenomena penggambaran yang kita lihat, kita baca dalam kebenaran-kebenaran Alkitab, secara otomatis merubah satu keberadaan atau posisi kita menjadi orang yang kaya, orang yang berkelebihan, orang yang berkecukupan, orang yang tidak kekurangan? Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. 1 Korintus pasal pertama ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Mari kita akan baca dan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Judul perikopnya 1, 3. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi di muka saya singgung tentang orang yang berkecukupan, orang yang berkelebihan, orang yang kaya. Bagaimana sekarang dengan keadaan kita? Melalui nats yang kita baca pada saat ini, maka saya ingin memberikan satu judul renungan dengan menjadi kaya. Bagaimana menjadi kaya dalam konsep kekristenan? Bagaimana menjadi kaya dalam konsep yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, melalui ilham, dengan ilham Roh Kudus untuk jemaat yang ada di kota Korintus pada saat itu, dan juga kepada kita sekalian saat ini, orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus, dan juga kepada kita sekalian saat ini? Bagaimana orang menjadi kaya? Bagaimana menjadi kaya itu dinikmati oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kalau dunia ini orang-orang senantiasa berupaya, bekerja keras pagi, bagaikan siang, siang bagaikan malam, dan semuanya dilakukan untuk bekerja keras. Untuk apa? Untuk sebuah kekayaan. Dan pada saat ini, bagaimana menjadi kaya dalam konsep tulisan Rasul Paulus? Dan ini bukan konsep manusiawi, tetapi ini adalah ilham roh yang disampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus dan juga kepada kita sekalian saat ini. Bagaimana menjadi kaya? Apakah menjadi kaya seperti gambaran orang-orang dunia yang mereka cita-citakan dan harapkan? Pada bagian ini kita telah melihat, kita telah membacanya, bahwa menjadi kaya dalam konsep kekristenan disebutkan di sana, bahwa menjadi kaya itu adalah karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena keperkasaan, bukan karena seseorang mencari. Ya, tetapi pada bagian ini
Dalam konsep Kristen yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus dan juga kepada kita sekalian pada saat ini. Ini adalah ilham roh. Bagaimana sesungguhnya menjadi kaya dan bagaimana seorang Kristen itu menjadi kaya. Pada bagian ini disebutkan bahwa menjadi kaya untuk seorang Kristen adalah karena anugerah Tuhan. Dianugerahkannya kepada barang siapa yang percaya. Itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi kaya adalah sebuah karunia Tuhan, sebuah pemberian Tuhan. Apa itu karunia? Pemberian yang cuma-cuma. Apakah seseorang meminta? Tidak. Tetapi Tuhan memberikan. Tuhan menyatakannya. Tuhan menghidangkannya bagi setiap orang yang percaya. Karunia. Ya. Pada bagian ini disebutkan bahwa apa yang dianugerahkan itu, Rasul Paulus menulisnya dengan kata karisma. Kata karisma ini bukan berarti satu karisma yang dimiliki oleh seseorang. Orang itu berkarisma, orang itu memiliki satu kelebihan, orang itu memiliki satu keunggulan. Tidak hanya seperti itu, tetapi lebih dalam daripada itu, bahwa karunia yang diterjemahkan dengan kata karisma itu adalah sesuatu yang adalah pemberian Tuhan, cuma-cuma diberikan. Dan itu ada diterima dalam kehidupan orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus meyakini. Maka kalau itu adalah satu pemberian daripada Tuhan, semua orang yang percaya pastilah diberikan. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab kita adalah, mari kita lihat karunia-karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Karena pada bagian ini disebutkan, diberikan Allah. Kemudian bagian yang kedua yang kita juga bisa lihat, bahwasanya untuk apa sesungguhnya karunia itu? Untuk apa sesungguhnya pemberian Tuhan yang diberikan kepada orang yang percaya itu? Di sana disebutkan bahwasanya karunia itu digunakan untuk meneguhkan, ya, meneguhkan setiap orang yang percaya. Ini loh, aku ingin meneguhkan kamu. Aku ingin mengokohkan kamu, ingin menguatkan kamu, memperkokoh keberadaanmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakala Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan dengan cuma-cuma, sebagai satu harta, sebagai satu kekayaan, maka hal itu diperuntukkan supaya kehidupan orang percaya itu menjadi kuat, kokoh, dan teguh di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan tahu akan ada berbagai macam hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan pengikut-pengikut Kristus. Oleh sebab itu, karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya untuk meneguhkan mereka supaya tidak goyah dalam perjalanan pengiringan mereka akan Tuhan. Disebutkan juga di sana bahwasanya peneguhan itu sampai kepada seseorang menantikan Kristus datang kembali. Jadi peneguhan, penguatan
penguatan, pengokohan itu tidak hanya pada satu saat, tidak hanya pada suatu waktu tertentu, tetapi sampai kepada penyataan Yesus Kristus datang kembali. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali, kapan Yesus datang menyongsong umat tetebusannya, umat pilihannya. Kita tidak mengetahuinya. Tetapi yang Tuhan sampaikan adalah bahwa karunia itu disampaikan untuk meneguhkan, mengokohkan, menguatkan di dalam orang percaya menantikan kehadiran Yesus Kristus datang kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara bisa membayangkan bagaimana gambaran orang yang menanti. Orang yang menanti adalah satu hal yang sangat membosankan. Menanti adalah satu hal yang sangat menjenuhkan. Misalkan saja, Bapak, Ibu, Saudara telah membuat satu janji dengan salah satu rekan atau beberapa di antaranya. Ketemu di satu tempat, pada jam ini, pada hari ini, ya, ketemu di tempat ini. Salah satu di antaranya telah datang terlebih dahulu, dan yang lainnya belum datang. Dihubungi, tidak kunjung diangkat HP-nya. Tidak tahu karena apa. Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh seorang yang menunggu? Apa yang dirasakan oleh seorang yang menanti? Adalah satu keadaan di mana seseorang itu akan mengalami satu kejenuhan, akan mengalami satu kebosanan untuk menunggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak demikian di dalam pengikutan kita akan Tuhan, manakala kita menanti Yesus datang kembali. Karena apa? Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang yang percaya. Sehingga penantian-penantian, sehingga saat untuk menunggu Yesus datang kembali bukan merupakan waktu yang membosankan, bukan merupakan waktu yang menjenuhkan. Karena di dalam penantian itu, karena di dalam seorang yang percaya kepada Yesus Kristus menunggu kedatangan Tuhan, bukan diisi dengan duduk diam saja. Tetapi ada satu karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk membuat orang percaya ini kokoh, orang percaya ini teguh, orang percaya ini kuat, dan senantiasa berharap, senantiasa menanti kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan karunia rohani supaya orang itu teguh dan tetap menantikan kehadiran Yesus datang kembali ke dunia ini. Penyertaannya sungguh luar biasa. Penghiburannya sungguh luar biasa di dalam diri dan kehidupan orang yang percaya. Kekayaan itu tidak hanya membuat teguh. Kekayaan itu tidak hanya membuat seseorang sanggup menantikan. Tetapi pada bagian yang lain di sana disebutkan juga bahwasanya kekayaan itu, karunia itu membuat seseorang tidak bercacat. Jadi karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya itu sanggup, dapat, dan membuat orang yang senantiasa menantikan Tuhan, senantiasa mengharapkan Tuhan, itu tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan, kita renungkan, kita camkan bersama-sama bagaimana kedahsyatan karunia Tuhan yang membuat kita kaya,
karena kita tetap teguh, karena kita tetap sabar menanti, karena kita dijamin untuk tidak bercacat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik hal ini. Orang yang tadi saya ceritakan menanti, orang itu bisa mendapatkan keadaan dirinya terluka. Aku tidak percaya lagi mengadakan perjanjian dengan kamu lagi. Aku tidak akan percaya lagi kalau aku membuat janji kepada kamu untuk datang tepat pada waktunya. Terluka. Tidak demikian. Manakala Tuhan mengaruniakan karunia-Nya kepada kita sekalian orang yang percaya, maka Tuhan akan membuat apapun yang membuat luka di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, karena pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh setiap orang yang percaya, maka Tuhan membalut, Tuhan mengobati melalui karunia yang Tuhan nyatakan atas diri dan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya karunia yang diberikan oleh Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan, mari kita nikmati, mari kita rasakan, mari kita gali dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Apakah karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga karunia itu boleh dipergunakan untuk membangun anggota tubuh Kristus di antara satu dengan yang lainnya, sehingga semua anggota tubuh Kristus senantiasa berdiri dengan kokoh menantikan kehadiran kedatangan Tuhan Yesus Kristus, di mana kita, orang yang percaya, anggota tubuh Kristus, tidak bercacat dan bercela karena penjagaan pengawalan dari karunia Tuhan tersebut. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya undur dari hadapan Tuhan? Tidak ada alasan untuk seseorang yang telah percaya kepada Tuhan undur daripadanya. Tidak ada alasan. Tidak ada. Kekayaan-kekayaan di dunia ini yang disediakan, yang dihidangkan oleh dunia ini, maka sekejap mata saja bisa hilang. Namun berbeda kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Ini adalah pemberian yang dari Tuhan, ini adalah karunia yang daripada Tuhan, diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Maka nikmatilah, rasakanlah terus untuk kita boleh menikmati karunia demi karunia itu. Karena karunia ini diberikan karena kehendak Allah. Tuhan memanggil kita. Tuhan yang memanggil kita. Jadi selain kekayaan itu diberikan oleh Tuhan, karunia itu diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya, maka setiap kita yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu adalah karena panggilan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, bukan karena kemauan kita, bukan karena kekuatan kedasaan kita, pengertian kita, bukan. Tetapi karena Tuhan yang memanggil. Apa jadinya kalau kita tidak dipanggil oleh Tuhan? Apabila seseorang tidak dipanggil oleh Tuhan, apakah bisa seseorang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Tidak bisa. Oleh sebab itu berbahagialah kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya berada dalam satu situasi kondisi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena kalau kita ada di sana bukan karena keperkasaan kita, tetapi karena panggilannya. Oleh sebab itu pada saat ini,
Yesus Kristus adalah terang dunia. Yesus Kristus, terang dunia itu, biarkanlah membuat kita menikmati sinarnya dari hari ke hari. Tidak usah tunggu waktu seseorang jatuh. Tidak usah tunggu waktu seseorang berada dalam lembah kelam. Terus berfellowshiplah dengan Tuhan. Nikmati segala kemurahannya. Karena pengorbanannya untuk kita sekalian sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, kekayaan yang Tuhan berikan, biarkanlah kita boleh menikmati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan tidak ada satupun yang dapat menggeser kita untuk menikmati kasih sayang Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi kaya di dalam Tuhan adalah manakala kekayaan itu hanya Tuhan yang mengaruniakan, hanya Tuhan yang memanggil, sehingga kita boleh menikmati karunia yang Tuhan nyatakan atas kita sekalian. Amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Hosana bagimu ya Tuhan, terpujilah namamu. Saat ini ya Tuhan, Engkau adalah terang. Biarkanlah kami umat tebusan-Mu yang telah menikmati karya pengorbanan-Mu senantiasa menyerahkan, senantiasa berharap untuk kami boleh menikmati karunia yang Tuhan nyatakan atas kami, pribadi lepas pribadi. Karena karunia-Mu itu adalah kekayaan kami. Karunia-Mu itu membuat kami teguh untuk menantikan Engkau datang kembali ke dunia ini dengan keadaan kami yang tidak bercacat. Oleh sebab itu, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, hari-hari yang Tuhan anugerahkan untuk setiap kami senantiasa bergantung berserah kepada-Mu selalu. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam lembah kekelaman, di mana mereka telah mengerti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka sedang terjatuh dalam lembah kekelaman. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau mengangkat mereka, Engkau menolong mereka ya Tuhan. Karena sungguh kami meyakini bagaimana karunia-Mu itu membuat kaya setiap orang yang Tuhan panggil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Rohul Kudus. Sungguh kami muji-Mu, kami mengagungkan. Banyak orang yang tersesat. Banyak orang yang, oh Tuhan, lari dari hadapan-Mu dan mencoba untuk mencari kenikmatan-kenikmatan yang dunia ini hidangkan dan sajikan. Namun biarkanlah saat ini kami berdoa, mohon belas kasih-Mu untuk setiap orang-orang yang berada dalam lembah kelam. Tuhan, Engkau menarik mereka kembali, sehingga mereka boleh menikmati kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami berdoa kepada-Mu untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, Kejaksaan dan Kehakiman. Tuhan, Engkau memberkati mereka sekalian, sehingga biarkanlah boleh mengarahkan negeri kami tercinta ini pada satu keadaan yang sehat, yang harmonis, yang perekonomian maju. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan pengasihan. Tuhan, Engkau berkati.
daerah-daerah yang terkena bencana, Tuhan kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam kerusuhan, Tuhan kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati mereka sekalian. Engkau membalut luka-luka hati mereka. Dan biarkanlah naungan kasih-Mu nyata atas mereka sekalian. Dan saat ini kami juga berdoa, Tuhan, seminggu yang akan kami lalui tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarkanlah ya Tuhan, keperkasaan-Mu saja nyata atas kami. Kami rindu nanti harapkan ya Tuhan, segala berkah dan pertolongan-Mu. Biarkanlah ya Tuhan, itu yang membalut, itu yang merengkuh kami, sehingga kami boleh menikmati rasa aman, nyaman, tentram, bukan dari dunia ini, tetapi yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami sangat menantikan, kami sangat merindukan penyertaan-Mu itu. Dan kami sambut semuanya itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh membawa segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta bersatuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menyambut kita sekalian sebagai salah-salihnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tetap semangat, nikmati kekayaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.